Halo saudara, ini edisi khusus persiapan Natal. Sebentar lagi kita Natalan. Dan saya akan bicarakan tokoh-tokoh di sekitar kisah Natal. Dan tokoh pertama yang akan kita bahas adalah Zakaria. Kita tahu siapa Zakaria? Seorang imam, suami dari Elizabeth, orang tua dari Yohanes Pembaptis. Di dalam Lukas pasal 1, ayatnya yang ke-19 dan 20 dikatakan demikian. Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Lukas 1 ayat 19 sampai 20. Galak juga ya malaikat Gabriel ini. Iya, gara-gara Zakaria meragukan keajaiban yang akan istrinya alami, dia dibuat bisu oleh malaikat Tuhan. Ya, sebetulnya manusiawi ya untuk Zakaria ini. Kenapa meragukan berita itu? Coba bayangkan, Elizabeth itu tidak saja usia tua karena menopause berarti, tapi dikatakan dia juga mandul. Nah, jadi memang sangat tidak mungkin untuk memiliki keturunan. Namun oleh Tuhan, kunci itu dibukanya. Bagi Zakaria yang memang butuh waktu untuk percaya. Namun oleh Tuhan itu disimpulkan sebagai bentuk ketidakpercayaan. Dan sebagai imam, karena dia tokoh, maka harus mendapatkan teguran keras, yaitu dibuat bisu. Karena dia tidak percaya ucapan malaikat, maka dia dibuat bisu agar dia belajar bahwa kata-kata itu harus diucapkan sejujurnya. Pelajaran inilah yang ingin disampaikan dalam kisah bisunya Zakaria. Dia tidak percaya kata-kata Tuhan, maka jangan berkata-kata, jangan bicara, jangan mengeluarkan suara. Sekalian bisu saja, karena dia meragukan kata-kata. Nah, Tuhan ingin menegaskan pada Zakaria, kalau kamu meragukan ucapan seseorang atau orang lain, ya sebaiknya kamu juga belajar untuk jujur, belajar untuk bicara padanya. Dan kalau kamu sulit bicara padanya, sulit untuk berkata jujur, ya lebih baik tidak usah bicara sama sekali. Tutup mulutmu, lebih baik tutup mulutmu saja. Tidak perlu berbicara, tidak perlu berkomunikasi. Nah, Tuhan sedang mengajarkan itu juga pada kita. Kalau kita ini meragukan kejujuran kita, kalau kita ini seringkali berkata kebohongan, kita seringkali berbicara sesuatu yang A dikatakan B, B dikatakan C, C dikatakan A. Satu saat Tuhan akan bungkam mulut kita. Karena mulut kita ternyata hanya sumber kebohongan. Mulut kita hanya sumber dusta. Mulut kita berarti nggak berguna. Karena Tuhan ciptakan mulut itu untuk berkata jujur, untuk kebaikan, untuk memuji Tuhan. Mari kita introspeksi diri. Sudah seberapa jauh mulut kita ini dipakai selama ini? Seberapa banyak
perbandingannya seperti apa antara dipakai sesuatu yang baik dan jujur atau yang jahat dan penuh dusta. Yang paling bahaya dari ketidakjujuran, dari kebohongan, itu selalu direncanakan. Selalu. Tidak ada kebohongan yang sifatnya khilaf, nggak ada. Orang berbohong itu karena dia tahu harus berbohong. Orang berdusta itu dia tahu apa yang harus tidak diucapkan, apa yang harus dikurangi, apa yang harus disensor, apa yang harus tidak kelihatan, dia tahu. Jadi semua kebohongan, semua dusta itu pasti disengaja. Mari kita merenungkannya bersama saya dalam edisi khusus Natal.